رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي رفع ممن لطف ببابه قدرا وأعلى شأن أهل الحديث وجعلهم خير الناس في دينهم ودنياهم مغفرة وذكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد ظالم بنفسه مليء بالذنوب الكبائر والصغائر ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله نبي اختاره الله تعالى بين كل النعم فاختار الرسالة والنبوة فأنعم به أجرا ونصرا. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وهو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأنا وليه. صدق الله العظيم. Yang mengundang saya Bapak Haji Muhammad Mukhtar, para alim ulama yang saya muliakan, para pejabat kalau ada Ibil Abri, saya ada juga Bapak Kepala Desa dan staf. Mudah-mudahan Anda sekalian memperoleh rahmat dari Allah Taala. Saya telah menerima undangan dari saudara Haji Mukhtar untuk mengunjungi acara tasyakur atas pernikahan putrinya Siti Aisyah dengan suaminya. Mudah-mudahan kedua mempelai memperoleh barokah dan menjadi suami istrinya. Amin. Umat Islam, saya hanya akan berbicara singkat dan akan mengutarakan sebuah hadis dari saya sampai guru para ustaz muslimin, antaranya guru tunggal saya sendiri, bahkan ayahanda saya sendiri adalah yang mulia Maha Guru Al-Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Ahmad Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita bersama-sama mengucapkan radhiyallahu anhu. Dan guru saya di Damaskus Suriah, antaranya Imam dan Hafiz Ibrahim Al-Qatani dan Hafiz Al-Maghrib Al-Aqsa Syekh Abdul Kabir Al-Qatani, dan guru saya di Damaskus Suriah Imam dan Hafiz Sayyid Muhammad Badruddin, bahkan guru ayah saya juga. Saya rasa jangan sampai ada yang salah paham.
karena saya setelah mengutarakan hadis ini terpaksa dengan gaya al-hadis berhenti. Tapi saya rasa para hadirin perlu juga mental training dari saya yang berkenaan dengan perkawinan. Menurut Imam Nawawi, beliau pun ahli hadis, digelar Al-Hafidz Al-Musnid Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab Syarah Sahih Muslim cetakan Maimaniyah juz 4 halaman 16, dan dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi juga juz awal halaman 71 cetakan Muhammad Munir Agha Damaskus Suriah. Pun keterangan Al-Imam Rafi dalam kitab Tahdhib juz 7 halaman 203, dan Imam Al-Qadhi Husain wal Mutawalli wal Kanjalizi wa akharun dalam kitab Al-Iqtirah juz 9 halaman 403. Walafdu Al-Hafidz An-Nawawi. Wa'alam anna az-zawaja ala syurut minhu ma yaqtadi annahu mubah wa minhu ma yaqtadi annahu sunnah wa minhu ma yaqtadi annahu wajib. Ketahuilah bahwa perkawinan itu mengandung syarat-syarat banyak bagi orang yang hanya ingin keturunan saja. Itu termasuk mubah, juga dapat diartikan dan sunnah. Namun menurut Imam Nawawi termasuk mubah bagi orang yang dianjurkan oleh kedua orang tuanya karena atau gurunya, karena memenuhi perintah kedua orang tua dan guru mursyid hukumnya fardu ain, itu menjadi farad. Dan ada yang memberi pengertian juga bahwa seorang ayah yang menginyalir anaknya itu perilakunya kurang normal, kurang fadil, dalam arti pengertian agama, pun disunahkan mengawinkan anaknya. Karena itu, maka keterangan imam-imam tadi diperkuat oleh ahli madzhabil arba'ah dan lain-lainnya, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, bahkan a'immat Ahlul Bait, Imam Bagir, Shadiq, wal Mu'ayyadillah, wal Muqtada wa ghairuhum. Sebagaimana tertera dalam kitab Nail Autor juz 3 halaman 409 karangan Syekh Al-Allamah Al-Hadits Asy-Syaukani. Umat Islam dalam hadis Imam Bazar dalam kitab Al-Musnad juz 2 halaman 47, dan dalam kitab Makarimul Akhlaq juz 3 halaman 16, dan dalam kitab At-Tahdhib karangan Imam Abu Ishaq Al-Mun'imi juz 2 halaman 34.
واللفظ بالبخاري. قال حدثنا أبو زكريا العبدوسي قال أنبأنا أبو إسحاق بن الربيع قال أنبأنا سليمان الأشعث قال حدثنا أبو المعالي الإمام الحرمين قال أنبأنا أبو يحيى المتولي قال حدثنا محمد بن صادق العرجوني قال أنبأنا أبو إسحاق بن عيسى الجابوري قال أنبأنا صالح بن إسحاق قال أنبأنا أبو الفضل الهاشمي قال أنبأنا الحكيم الترمذي قال حدثني أبو زكريا بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن عيسى الصحابي قال حدثنا أبو زكريا بن عبد الله الملقب بأبي اللوائح قال أنبأنا محمد المعوني قال أنبأني صالح بن الأخضر قال أنبأتني عائشة أي سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق والد أن يعلم ابنه الكتاب وأن يحسن اسمه. Merupakan kewajiban bagi ayah itu setelah ia mampu berbakat untuk belajar. Nah, setelah ia memberi nama baginya, diajarkannya menulis. Wayak diajarkannya membaca. Wa'an yuzawijahu idah salam. Dan dikawinkannya jika ia telah berdewasa. Ini saja seorang atau tingkatannya setelah Allah ialah kebetulan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang ayah jika anaknya sudah berdewasa, sudah balik, harus dikawinkannya. Jika diprovinsi saya belajar, ingin menjadi santri, ingin menjadi siswa, ingin menjadi mahasiswa, ingin menjadi dokter, apa saja, itu tidak diprovinsi oleh Islam, tetapi yang diprovinsi adalah dikawinkannya. Dikhawatirkan dia berzina. Ini pelajaran Islam yang murni. Kalau ada kiai atau siapapun saja dari dia apa saja tidak berbicara bagaimana di dalam Muhammad, dia kurang auto, dia itu kan kiai malun, kiai. Karena ini adalah sabda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Min ayatihi", termasuk daripada tanda-tanda Allah, daripada kebesaran Allah, apa? An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Menjadikan daripada diri kamu sang suami istri satu ikatan rahmah, saling sayang, mengsayangi dan saling cinta mencintai. Itu kakinya yang betul ya, yang duduk yang betul.
Jika tidak ada persetujuan antara suami istri, tidak boleh diadakan perkawinan. Siapa yang berkata ini? Junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantu kamu berjurjaka, janganlah anda mengamankan putranya. Tidak ada ikhlas dakwah kalau belum mencintai kepada ponakannya. Demikian juga si istrinya tidak boleh dikawinkan jika tidak ada saling pengertian sebelum diadakan akad nikah. Ini sabda Nabi besar Muhammad dengan isnad yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tahawi dalam kitab Mushkil Athar. Juz 6 halaman 402. Diriwayatkan oleh Imam Hakim At-Tirmidzi. Jangan salah paham, bukan Imam Tirmidzi yang mengarang Al-Jami', tapi Al-Hakim. Saya ulangi, Al-Hakim bukan pengarang kitab Al-Jami'. Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Nawadir Usul juz 7 halaman 16. Saya meriwayatkan dari ayahanda saya, Al-Ustaz Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Hafiz Al-Muslim Sayyid Al-Walid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Dan guru saya di Maroko, Sayyid Al-Imam Al-Muhaddits Al-Syekh Ibrahim Al-Qatan. Dan guru saya di Damaskus Suriah, Al-Syekh Muhammad Badruddin Al-Hafiz Al-Muhaddits. Beliau meriwayatkan daripada Syekh Abdurrahman Al-Badri. Al-Badri meriwayatkan daripada Syekh Muhammad ibn Mukhtar At-Tai'i. At-Tai'i meriwayatkan daripada Syekh Abdurrahman Al-Yaqubi. Al-Yaqubi meriwayatkan daripada Syekh Yahya bin Isa At-Taliqani. At-Taliqani meriwayatkan daripada Syekh Abu Hashim Al-Bailai. Al-Bailai meriwayatkan daripada Syekh Muhammad bin Tahir Al-Baqillani. Al-Baqillani meriwayatkan daripada Syekh Abdul Majid Al-Laihi. Al-Laihi meriwayatkan daripada Syekh Abdul Rahman bin Yaqub Al-Bailai. Al-Bailai meriwayatkan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Majid Al-Mulaqab bin Abdul Jawanih. Bin Abdul Jawanih meriwayatkan daripada Syekh Abdullah bin Harun As-Safadi. As-Safadi meriwayatkan daripada Syekh Muhammad bin Yaqub Al-Bailai Al-Mulaqab bin Abdul Hind. Abdul Hind meriwayatkan daripada Al-Hafiz At-Tirmidzi. At-Tirmidzi meriwayatkan daripada Syekh Muhammad bin Musa Al-Mulaqab bin Abdul Jawahi. Meriwayatkan daripada Al-Hakim At-Tirmidzi, pengarang kitab Nawadir Usul. Yang meriwayatkan daripada Syekh Abdurrahman Al-Jami'i. Al-Jami'i meriwayatkan daripada Syekh Muhammad bin Isa. Ia daripada An-Nadhr bin Jubail An-Nabi An-Nabi qala sami'tu Aliyan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa alaihi salam wa rabbi anhu qala sami'tu Khalili Abul Qasim Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la tuzawwij ibnaka illa idza jalagha wajhahu. Janganlah engkau mengawinkan putramu atau putrimu jika tidak ada saling cinta mencintai
dan saling sayang memsayangi. Sekian kata ceramah saya pada pengajian ini, dan karena tadi sudah diterangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi juga dalam kitab Nawaitul Usul kedua halaman 16, dan Imam Tabarani dalam kitab Jami' 3 halaman 200, serta Imam Yahya Al-Bunjani daripada hadis Muhammad bin Isa Al-Mashhum an Yahya bin Talib an Abi Lawaish an Muhammad bin Isa Al-Mulaqab bi Ad-Dajahi an Yahya bin Mu'in an Muhammad bin Abdullah an Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunu jadilah kalian abna'an sholihin, jadilah anda tunas yang soleh. Wa'alimu abna'akum liyakunu sholihin, dan didiklah anak-anak anda untuk menjadi orang-orang yang soleh. Lalu, wa kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Qala kalian hamiju fi tariqati ali Muhammad. Berkata saja di zina. Bagaimana menjadi orang soleh? Supaya bergabung pada tariqah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata saja di zina. Wariba akal waladu abah. Warna tariqah. Bulu tariqah Ali Muhammad tanju minal balaya wan nar. Apabila perzinaan, riba, perjudian berkembang biak, anak berharga kepada kedua orang tua dan menghormati kolega, maka masuklah kalian ke dalam tariqah keluarga anak cucu Nabi. Pasti anda selamat dari berbagai macam bala dan daripada api neraka. Tanju minal balaya wan nar. Mohon dan hormat supaya berdiri lagi untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berikrar, Allah, Tuhan saya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi saya dan utusan Allah bagi saya, agama Islam, agama saya, tariqah alawiyah, tariqah saya, dan yang mulia almarhum Al-Ustadz Imam Habibul Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Hafiz Al-Musnid Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Al-Alawi Al-Husaini radhiyallahu anhu, dan khalifah beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Al-Alawi Al-Husaini adalah guru-guru saya dalam tariqah alawiyah dan lain-lainnya. Wallahi, saya bersumpah tidak akan melakukan dosa-dosa besar, umpamanya perzinaan, perjudian, mabukan, dan sebangsanya, dan berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil, serta tunduk dan taat pada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wahdah wa jalla jalaluhu wahdahu, dan segala perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta perintah mursyid saya, guru saya,
menika alamiah tidak akan mengadakan pemberontakan bagi pemerintah yang syah dan bangsanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam طريق الإمام علي بن حسين عن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سيدنا فاطمة بن الزهراء البتول عن أبيها الرسول عن سيدنا جبريل أمين الله. قال الله عز وجل, saya minta dengan hormat supaya mempertemukan kedua belah mata telepon kepada kami merem. La ilaha illallah. Mempersatukan maut. Tabungan tarekat kawin hukumnya benang, mempunyai tarekat dua hukumnya boleh. Demikian Imam Syahrani dan kitab Al-Hudud ketiga halaman 16. Itu tentang tabungan tarekat kawin hukumnya pun tarekat kawin itu bukan pada urutan pun namun kalau hari ini jalapis itu mau tapi satu sama likur ada subuh dan ada maghrib untuk kata menjalankan umur, menjalankan rezeki, tolak galak, menjalankan sihir, menjalankan pikiran, dan insya Allah sama terima panjang tejo kelawan ilmu. Mudah-mudahan panjenengan datang Malang minggu mari tanggal 6 Agustus, minggu mari. Rantan panjenengan tamu kula beat mestine kumut datang anjuran kula rawuh datang Malang mungkin dipun siaraken lakonan ini nami-nami dalem nami kula kurang sehat kula ngemis kan donga dudu kok njaluk ati ngemis kan donga bagus kula dipun dongaken panjang umur kali 100 tahun ingkang dipun sahabat saya kalian mungkin afiat seluruh kubur dan pulau di lungakan pada doa panjang umur itu karya harus afiat dan temankan kali dari pulau Primale dari surga dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inna nas'aluka ziyadata fid-din. Allahumma inna nas'aluka ziyadata fid-din. Allahumma inna nas'aluka ziyadata fid-din. Wal barakata fil umur. Wa tul al umur. Wal barakata fil umur. Wa tul al umur. بركة في العمر وطول العمر وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت توبة قبل الموت توبة قبل الموت شهادة عند الموت شهادة عند الموت شهادة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والأمانة من العذاب والأمانة من العذاب والأمانة من العذاب في الدنيا والآخرة. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لله رب العالمين. الفاتحة. Sekaligus penerapan ajaran yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta tuntunan salafus saleh. Kegiatan beliau selain membini, mengajar dan mendidik para santri di lembaga pesantren Darul Hadis. Wallahi la kharaja hadha an-nabi fi hadha zaman al-dhikiruna min al-qiyamah. Demi Allah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada zaman ini, apakah Nabi kita ganggu kata itu kata beliau. Kita setiap hari harinya kan Nabi di hari Nabi. Beliau mengatakan, la ta'suni bisa hati akmalikum. Wahai umat-umatku, kata beliau, jangan kamu menggandari aku. Ini bawaan dari imannya, tapi maaf, mendengar hadis ini pasti jadi nanya. Kalau ada imannya, maaf. Janganlah kamu terus mendatangi aku di hari kiamat dengan keburukan anak kamu. Waktu dibumi tanaman dia. Mengenai pemimpin tanaman itu, di depan Nabi Adam, di depan Nabi Musa, di depan Nabi Nabi, dia tanaman. Kita yang ada berarti masa takabur di hati saya sampai Nabi jadi orang anak hukum Allah. Sekarang kita keluar dari bangsa ini, kita betul-betul kita melakukan masalah. Jadi tambah hari, tambah bikin malu kita masalah. Rasulullah SAW itu setiap mendapat laporan hasilnya dari ini semua ini. Mana mati-mati baju, mana mati-mati menjaga sholat subuh, nangis Rasulullah. Umat itu hanya itu masalah dunia, hanya ribut masalah politis. Untuk itu saya menyatakan atas dewan pengasuh dan mungkin kepada murid berhadis bahwa kepada dia ini mulai dari Imam Hajar hingga yang kiamat dalam politik saya nyatakan netral, perlu dipegang karena banyak suara-suara yang sangat menyakitkan kuping saya ya. Dan yang pada yang kedua, watak aku dan abidillah yang sombong kepada makhluk Allah. Takabur, pada katakan tadi, anak-anak sampai anak bergumulala tidak orang. Rasulullah SAW itu mengajarkan akhlak, mengajarkan akhlak kepada orang baik. Sekarang anak orang yang
betul-betul menghormati akidah bukan orang Rasulullah mengatakan bahwa ada itu nggak ada terima ini memang maaf ya satu-satunya terima ini barang didengar dan bacaannya yang nama bahwa ada itu maka setiap kelompok pasti ada pimpinannya, entah dia golongan pemerintahan, entah dia golongan kaum santri, entah dia golongan kaum ningrat, entah dia golongan habaib, pasti ada sayyidnya, pemimpin di seluruh aulia. Pada zaman ini hanya satu orang, seluruh habaib mengenal namanya, seluruh kaum Ahlus Sunnah mengenal wajahnya. Setiap pecinta aulia pasti hatinya sering terkenang kepadanya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saskari radhiyallahu anhu Amin. Satu-satunya Qutbul Ghaus, pimpinan aulia di akhir zaman yang masih hidup, yang diterangkan seorang ghaus menolak bahaya bencana dari seluruh dunia, bukan dengan politik, bukan dengan ketentaraan, tetapi dengan kedekatan dia kepada Allah yang memegang gerak diam bala kebaikan yang terjadi di tiap buq'ah min biqa'il arad wal hamid fi hadzal waqt. Abdullah radhiyallahu anhu, buka telinga Anda, ini cerita belum pernah didengar orang dan bahkan dengan rakyat dari saya. Apa yang dia katakan kepada Sayyidi Walid? Wajadtu fika thalatha mizan, saya dapati pada dirimu 3 mizan. Al-mizan al-awwal, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad tidak memuji Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir dengan pujian kosong, sebab seseorang tidak mungkin menilai seseorang kalau dia tidak mengerti keadaan orang itu. Dan jangan Anda kira bahwa penilaian itu hanya dengan otak hati pikiran. Ahlullah punya yang namanya ainul basir. Mana yang al-mizanul awal qal qalbak safi. Wallahi al-azim huwa hadha al-qalb. Qalbak safi. Hatimu tidak ada kotoran sedikit pun. Bukan saya yang bicara. Kalau saya tidak ada harganya kita tadi, ada kutu sama yang qalbak safi. Al-mizan tsani kata beliau, wafika dzaka'un mufrid, Tuhan memberi engkau kecerdasan yang di atas rata-rata. Saya katakan di sini, beliau bukan hanya berjasa di atas kertas, ditulis di atas kertas, ditulis di mana kedua beliau, tetapi memang nyata, sekali lagi nyata, bahwa Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir, Al-Imam Al-Habib Abdullah mempunyai jasa besar bagi keimanan, jasa besar bagi keislaman. Setiap orang sekali lagi, setiap orang yang bertemu dengan kedua beliau boleh ditanyakan kepada para alumni, boleh ditanyakan kepada para simpatisan sekalipun. Inilah teruslah apabila Al-Fakir mengingat ke sini, apa arti Al-Fakir di hadapan kedua beliau ini? Tidak ada arti. Beliau yang berjasa bagi Islamnya Al-Fakir, beliau yang berjasa sebagai Islam imannya Al-Fakir kepada imannya Al-Fakir. Apalagi yang disebutkan kepada kedua beliau ini? Dan
Inilah akhlak yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan kepada para sahabat ahlul bait beliau hingga kita sekarang ini. Kalau kita ingin mengerti, kalau kita ingin betul-betul menghormati kepada guru-guru kita, semisal Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Sajjah Al-Qutb, semisal Habib Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, beliau itu adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi Islam kita, orang-orang yang sangat berjasa bagi iman kita. Mudah-mudahan, terutama saya mohon, tapi sebelumnya saya mohon maaf, terutama kepada para habaib. Saya tidak ada niat untuk menceramai para habaib sama sekali, mau tidak berjalan. Saya mohon kepada para alumni, Anda yang pernah mengenyam pendidikan dari Rasul Imam Al-Amr, daripada Imam Al-Abdullah bin saya mohon kepada Anda agar benar-benar menyampaikan terima kasih dalam hati Anda terlebih dahulu. Kalau bukan karena Al-Abdullah bin kalau bukan karena Al-Abdullah bin Anda tidak mengenal siapa Tuhan Anda. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak menceramai para habaib, tidak menceramai para ulama, tidak. Saya berwasiat kepada kawan-kawan saya, para alumni, apa para santri yang masih ada di pesantren sekarang ini, kau tidak akan tahu siapa itu Allah, kau tidak akan kenal siapa itu Sayyidina Muhammad yang kau sebutkan di dalam suratmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, setiap kau salat, kalau bukan karena guru. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada Allah pertama kali, berterima kasihlah kepada Rasulullah SAW, dan berterima kasihlah kepada guru-guru kami. Habib Ahmad yang dulu di Ainul Basirah melihat bukan dengan mata kepala, mata beliau tidak melihat tapi dengan mata hati. Apa kata Habib Ahmad? Saya lahu syan azim di Jawa. Anak ini yang masih muda ini nanti akan mempunyai satu martabat yang tinggi di Pulau Jawa. Termasuk juga Al-Allamah Ad-Da'iyah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Sijdah. Termasuk juga Al-Allamah Al-Ustaz Salim Bahres yang mengajar di Masjid Ampel, yang mengarang terjemah Riyadhus Shalihin. Belum lagi yang lain-lain, termasuk juga putra beliau Al-Imam Al-Allamah Al-Hafiz Habib Abdullah Al-Faqih dan lain-lain. Syan Habib, kedudukan martabat yang tinggi ditunjukkan oleh almarhum dengan amal perjuangan beliau. Hadirin sekalian, kenapa? Karena memang dasarnya sudah bibitnya bibit suci bersih, keluarga ahli ilmu, keluarga ulama, mondoknya pesantrennya dibuat dari gudang ilmu yang dinyatakan oleh para salaf syawar dari Syekhul Imam Al-Husain. Jalannya saja di kota Taru bisa jadi guru buat orang yang tidak punya guru. Ini almarhum berpuluh-puluh tahun mondok di Liban, dapat ilmu, dapat ijazah, dapat pendidikan guru-guru, dibawa ke Indonesia. Alhamdulillah. Dan almarhum tidak pernah melupakan jasa-jasa guru-guru dia. Kalau mengajar, entah tafsir, entah tasawuf, entah fikih, entah hadis, entah nahwu, selalu diselipkan sejarah bagaimana guru beliau yang
يا ورد الأنس والأفراح في السحر يا ورد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر ناشدتك الله هل جزت العتيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الفضل ممطرة أرض بها سحب الفضل ممطرة أرض بها سحب الفضل ممطرة يا فوز سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع ضجري إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع ضجري إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع ضجري يا راحلين إلهنا بزيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أجندني وصوت الحديد يا لا أحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي يا لا وإذا وصلتم سالمين
فبلغوا مني السلام على النبي الهادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المكان سمعت صوت منادي يا ليت من الصحابي Abang dan yang orang kamu min jahit wa teman nah al-qantara darab lama tiba darab lama tiba ayat amsalada lil qaid awal kismul awal al-ibtidai kismul awal jawab al-an minhum min aina kharaja Muhammad kharaja Muhammadun minal ya sayyid as-sadat aina nazala nazala Muhammadun ya Muhammad nah Muhammad nazala Muhammad ayo entah ya mana Qara'a Muhammadun ba'da ya saya ya insya kalau matan Arabia di Ramadan di ayat inna rajul seorang laki-laki ayakmal amalan makanya kita Allah Subhanahu wa ta'ala wa inna silaturahmi sesungguhnya bersilaturahmi ada 99 hal yang 99 itu menambah dari ujian adnaha paling rendah yang kita tersebut al-murah ma kunta taqulu bi hadzal dur bagaimana adalah Allah dan tidak menggantinya dengan yang ada dalam hidup nabi ali atasnya fadilah sesuatu yang hijau tidak ma kunta taqulu bi hadzal dur bagaimana kamu terjadi kubur di mitrakin dan dada ini dari sisi terkata dengan dan baina mujahidina qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau minta bantuan anak para manusia dari kepada mereka. وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سمعت الأستاذ الإمام الحافظ المسلم الخطوب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فريد إلى علائه بجاه النبي والصديق والشهداء والصالحين وينصرنا ببركاتهم إلى سيد المرسلين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
kita bisa berada di muka bumi. Hanya dengan berkat beliau lah kita bisa merasakan kenikmatan di dunia. Hanya dengan berkat beliau lah kita bisa membedakan mana itu yang hak dan mana itu yang batil. Sesuai dalam magarahnya As-Samanatul Ustaz Al-Imam Al-Salam A'lamul Ni'mah, diutusnya Nabi Muhammad SAW ke alam dunia ini adalah paling besarnya nikmat. Mal'unan man sabba walidih, terkutuklah orang yang mendurhakai saudara kami ke dalam surga bersama Rasulullah. يا راحلين إلى منى بزيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أجندني وصوت الحديد يا لالا أحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي يا لالا وإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المكان سمعت صوت منادي يا لالا ويقول لي يا نائما جد السراء عرفات تجري كل قلب صادي والله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أكبر الأعياد والله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أكبر الأعياد ضحى ضحاياهم وسالت دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي يا لالا يا سيد السادات جدك قاصدا أرجو رضاك وأحسن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah li ahli sunnah wal jamaah berdiri sejak tanggal 12
Rabiul Awal tahun 1364 Hijriah atau tanggal 26 Februari 1945. Adapun pendirinya adalah Maha Guru Al-Ustadzul Imam Al-Habir Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Hamdi. Dia itu dari Tarim Hadramaut. Yang menentukan nama Darul Hadis Al-Faqihiyah itu berdasarkan isyarat impian datuk beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sistem pendidikan di pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Ahli Sunnah wal Jamaah ini ada 4 jenjang, yaitu yang pertama tamhidi, kemudian ibtidaiyah, kemudian sanawiyah dan aliyah. Yang pertama tingkat tamhidi sebagai jenjang persiapan santri mengenyam tingkat ibtidaiyah. Adapun tamhidi ini 2 tahun, yaitu ada yang namanya tamhidi awal dan tamhidi tsani. Selanjutnya pada tingkat ibtidaiyah selama 3 tahun. Pada jenjang ini santri diberikan materi pelajaran dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu alat, dipelajari kitab Al-Jurumiyah dan kitab Nahwadih. Di bidang fikih Durusul Fiqhiyah. Kalau di bidang hadis Al-Arba'in Nawawiyah tingkat sanawiyah. Pada jenjang sanawiyah ini pelajaran dan kitab yang diajarkan semakin beragam. Di antaranya kitab Jami'ud Durusil Arabiyah. Nah, kemudian di bidang fikih Al-Yaqutun Nafis. Di bidang fikih juga Anwarul Masalik. Diajarkan juga hadis Sahihul Bukhari. Diajarkan juga ilmu kesusastraan Arab yang dinamakan Balaghah. Kitab yang dipakai Balaghatul Wadihah dan kitab-kitab lainnya. Pelajaran untuk fikih kitab yaitu Fathul Mu'in atau Fathul Gharib. Kalau tafsirnya adalah tafsir Jalalain, hadisnya Mukhtarul Ahadis, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Ada tambahan yaitu Nahwadih Litsanawiyah tingkat aliyah. Ya. Tingkat aliyah ini selama 3 tahun juga. Tentang kitab-kitab yang dipelajari, sebagian masih melanjutkan kitab pada tingkat sanawiyah seperti Nahwu, Jami'ul Durusil Arabiyah Ibnu Malik atau Ibnu Adil. Di dalam ilmu fikihnya saya meneruskan juga Al-Yaqutun Nafis dan Anwarul Masalik. Pelaksanaan pendidikan di lembaga Darul Hadis Al-Faqihiyah ini terbagi dalam beberapa bagian. Dari pagi yaitu jam 5.30 sampai jam 7.30 dilaksanakan secara bandongan, artinya dari semua kelas yang diasuh oleh asuh ma'had sendiri. Pukul 8 pagi hingga pukul 12 dilaksanakan secara klasikal, yaitu per kelas-kelas. Dilanjutkan dari jam 4 sore sampai menjelang maghrib, sholat maghrib. Selesai baca ratib setelah isya, ada juga pelajaran secara bandongan, artinya semua kelas hadir.
dan diasuh oleh pengasuh. Bagaimana para santri dalam berkomunikasi dengan kawannya sehari-hari? Para santri berkomunikasi dengan kawan-kawannya itu sejak Al-Ustadzul Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir Al-Jilani, dan pengasuhnya dilanjutkan oleh Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Ad-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani almarhum. Hingga sekarang para santri apabila berkomunikasi sesama temannya diwajibkan memakai bahasa Arab. Adapun mengenai ubudiyah, bagi para santri diwajibkan membaca ratib haddad, ratib idrus, ratib atos, surat yasin, tabarak, dan surat-surat lainnya. Pembacaan qasidah burdah pada malam Senin, malam Jumat, di samping membaca ratib-ratib dan bacaan-bacaan lainnya, membaca maulid yang namanya Maulid Al-Habsyi atau yang disebut kitab Simtud Durar. Senin pagi para santri membaca Maulid Ad-Dirani. Setelah sholat subuh membaca Wirdul Latif, dan masih ada bacaan-bacaan lainnya. Ada kegiatan-kegiatan lain di pesantren ini yang berkaitan dengan masyarakat sekitarnya, yaitu pengajian umum yang dihadiri oleh para santri, masyarakat umum dari dalam kota atau luar kota. Diselenggarakan 2 kali di dalam sebulan, yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga bulan nasional. Adapun tujuan atau motivasi berdirinya Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah ini ialah mencetak kader muslim yang takwa, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.